Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam. Bismillah ya Rabb, irhamna bil Qur'an wa 'allimna Qur'an wa as'idana bil Qur'an. Sahabat Al-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di program edukatif Belajar Membaca Al-Qur'an bersama Al-Syifa TV dalam serial Tajwidul Huruf. Tempat kita belajar agar bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, jelas dan fasih insyaallah. Pada episode kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan huruf ketika dalam kondisi bertasydid. Perlu diketahui bahwa huruf yang bertasydid hakikatnya adalah dua huruf yang digabung. Baik dua huruf tersebut sama ataupun berbeda. Misalnya, ba dengan ba, kalau hurufnya sama, atau dal bertemu dengan ta ketika hurufnya berbeda. Dan urutannya, huruf pertamanya sudah pasti sukun, dan huruf yang kedua adalah huruf yang berharokat. Maka, kemudian, kedua huruf tersebut dileburkan dan diberikan harokat mengikuti harokat huruf yang kedua. Dalam ilmu tajwid, yang demikian dinamakan dengan idgham kamil, ditandai dengan tanda atau simbol tasydid seperti huruf W dalam bahasa Indonesia atau huruf Latin. Telah berkata Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya At-Tamhid yang dikutip dari kitab Irsyadul Mufid karya guru kita Syekh Ahmad Fudhali Husni Mubarak Al-Furwaki Asy-Syafi'i. Beliau, Imam Jazari mengatakan, sudah seharusnya bagi setiap qari atau pembaca Al-Quran ketika mengucapkan huruf dengan jelas ya, pada setiap huruf yang bertasydid. Dengan apa? Dengan memberikan kepada huruf bertasydid haknya, yaitu an-nabrah, yakni tekanan yang kuat, yang kemudian tujuannya untuk membedakan dari huruf lainnya yang tidak bertasydid. Dan berikut adalah beberapa hal yang penting kita ketahui dan penting kita perhatikan sebagai seorang yang akan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah huruf dalam kondisi bertasydid. Yang pertama, wajib membaca huruf bertasydid dimanapun tempatnya untuk memberikan haknya, yaitu an-nabrah, ditekan. Ya. Abba, ajja, atta, assa, kecuali pada huruf mim dan huruf nun ketika keduanya bertasydid. Karena huruf mim dan huruf nun sudah memiliki tekanan tersendiri, yakni ditandai dengan dimilikinya sifat gunnah pada keduanya. Maka untuk huruf nun dan mim ketika bertasydid tidak dibaca inna, imma, tetapi inna, imma, fokus pada makhraj dan kekuatan tekanan di al-khayshum untuk menyempurnakan gunnahnya. Yang kedua, sahabat Al-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka setelah kita memberikan hak nabrahnya kepada mereka, wajib bagi para qari atau yang membaca Al-Qur'an untuk menjaga sifat huruf pertama dari huruf yang bertasydid. Karena huruf yang pertama, sebagaimana sudah kita sampaikan di awal, kondisinya adalah sukun. Dan ketika huruf dalam kondisi sukun, maka sifatnya muncul dengan sempurna. Sifat-sifat yang melekat pada huruf sukun yang pertama mesti dimunculkan. Nah, contohnya ketika kita membaca as-sufaha, di sana ada sin bertasydid, maka sempurnakan sifat yang melekat pada huruf sin. Tidak dikali dua, karena sin itu mengalir, maka aliran suaranya menjadi 2 kali lipat. Tetapi cukup
pada satu kali aliran suara ditambah dengan nabrohnya. As-sufaha, tidak as-sufaha. Lalu contoh yang kedua, as-sufla, as-sufla. Baik. Yang ketiga, sahabat Al-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah membaca huruf atau menyempurnakan huruf ketika bertasydid, yakni jika huruf bertasydid tempatnya ada di akhir ayat atau ketika kita membacanya dalam kondisi waqaf, maka wajib bagi kita untuk memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap huruf tersebut dibandingkan ketika dibaca sambung atau wasol. Contohnya, al-haqqu ketika waqaf, al-haqqa. Adallu ketika waqaf, adall, dia lebih kuat. Lalu selanjutnya, yang keempat, ketika kita hendak menyempurnakan pengucapan tasydid dan kemudian kita menemukan dalam bacaan Al-Quran kita ada kalimat yang mengandung dua huruf tasydid secara berurutan, maka wajib bagi yang membaca Al-Quran atau si qari tersebut untuk menyempurnakan kedua tasydid tersebut. Contohnya pada kalimat atau pada ayat dzurriyyati, dzurriyyati, sempurnakan tasydid di huruf ra dan sempurnakan tasydid di huruf ya. Jangan sampai hak salah satunya tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, yang kelima, sahabat Al-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak bagi huruf yang bertasydid adalah dapat menghilangkan sifat qalqalah. Jika pada poin-poin sebelumnya dijelaskan bahwa kita wajib menyempurnakan sifat huruf yang pertama, khusus untuk sifat qalqalah atau sifat memantul, itu akan hilang ketika huruf tersebut bertasydid. Contohnya, al-haqqu, qalqalahnya hilang. Tidak al-haqqu, tetapi langsung al-haqqu. Huruf sifat qalqalah pada huruf qafnya hilang. Kemudian rabbi, rabbi, tidak rabbi, tetapi rabbi. Qalqalahnya yang ada dalam huruf ba menghilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Al-Syifa, kita sudah mempelajari bagaimana mengucapkan huruf dalam kondisi bertasydid. Selamat berlatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, jelas dan fasih insyaallah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.